Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Purnawan Channel. Sekarang saya akan mereview buah-buah unik yang ada di Italia selama musim panas ya. Nah, buah-buah ini mungkin ada di Indonesia tapi jarang. Kalau saya di kampung di di Kalimantan, di kampung ya nggak pernah ketemu buah-buah ini. Mungkin di Jakarta misalnya atau di kota-kota besar di supermarket di waktu tertentu mungkin ada ya. Tapi oke, sebentar lagi akan kita review. Oke teman-teman, tadi kita sudah belanja ya ke salah satu supermarket yang ada di kota Pontedera untuk mendapatkan buah-buah ini. Oke, yang pertama ini adalah buah cherry. Pasti teman-teman udah tahu dong cherry gitu kan. Sering dibuat atau digunakan di cake gitu ya. Di atas cake itu biasa digunakan cherry ini untuk hiasan. Nah, rasanya buah cherry ini saya sudah makan. Kalau misalnya dia yang masih agak merah seperti ini, itu ada rasa asamnya gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang udah hitam, misalnya seperti ini manis rasanya. Dominan manis. Oke. Nah, bisa kita lihat. Bisa dibuka deh. Ya, ini teksturnya seperti ini. Ini rasanya manis kalau udah hitam seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah buah ini. Ini adalah buah persik pesce kalau di sini ini persik. Di tempat kita nggak ada ya, di tempat saya nggak ada gitu, nggak tahu kalau di di Jawa gitu ya. Kayaknya sama nggak ada di Indonesia nggak ada buah persik ini. Adanya di negara 4 musim di China gitu kan, di Jepang, di Korea itu ada. Nah uniknya buah persik ini ada banyak jenisnya gitu. Ini yang pertama. Oke, saya review satu persatu aja. Ini teman-teman kulitnya itu seperti agak berbulu gitu. Bukan berbulu ya, gimana ya? Ya ada bulu halusnya gitu, ada bulu halusnya. Dan dia isinya ini seperti buah mangga. Saya sudah makan, jadi kalau kita buka, ini teksturnya gitu ya, di dalam itu seperti buah mangga. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada seratnya. Ini seperti buah mangga aja isinya. Persis benar sih enggak ya, agak beda memang, agak beda. Nah misalnya kita bisa buka kulitnya seperti ini, tapi rasanya gitu kalau menurut saya ya, seperti mangga juga kan banyak jenisnya kan, ada yang seratnya tebal, ada yang seratnya halus, ada yang bagaimana. Ini sedang-sedang gitu, ada seratnya, rasanya asam manis. Oke, nah jadi ini salah satu jenis buah persik. Coba kita simpan dulu. Oke, sekarang ini juga jenis buah persik. Teman-teman, ini sama ya, sama
apa, kulitnya itu, permukaannya itu sama persis. Isinya juga coba kita potong dengan pisau. Misalnya begini ya. Nah, isinya juga teman-teman. Ini nah seperti mangga juga. Tuh. Seperti mangga teksturnya. Teksturnya ya. Rasanya ini tapi tekstur mangga yang masih renyah gitu, yang belum begitu apa, belum begitu masak. Ya sama kalau dia misalnya mulai masak ya, maka semakin manis gitu kan. Oke. Jadi ini jenis buah persik yang lain. Ini juga sama, teman-teman. Buah persik juga ini. Seperti apel. Jadi persik itu banyak jenisnya. Nah, kalau persik yang jenis yang satu ini, dia beda seperti yang dua tadi ya. Yang dua tadi itu teksturnya sama dari kulitnya, ini sama kulitnya, sama tekstur isinya sama. Maksudnya apa ya? Kalau mangga itu kan ada yang seratnya apa terasa sekali, ada yang halus ya. Ini agak halus yang ini. Dan beda di warna juga beda di bentuk itu saja. Jadi beda bentuk, beda warna. Sisanya sama, kulitnya sama isinya. Ini beda, kulitnya nih halus kayak buah apa ya? Seperti jambu mungkin ini. Dan isinya tidak berserat, tidak terasa berserat. Kecuali kalau dia sudah masak sekali, mungkin. Jadi coba kita buka. Sedikit lah ya. Nah, ada suara krak gitu, kerenyah gitu ya. Jadi ini kalau digigit ini renyah. Serenyah apel juga tidak, agak lembut sedikit, tapi dia lebih renyah dari yang apa namanya persik-persik yang lain. Oke, saya terus terang lebih senang makan yang ini karena tangan kita bersih, dia kering gitu ya, jadi kita bisa makan seperti makan jambu. Sedangkan yang ini karena seperti mangga jadi agak berair gitu, jadi kalau kita makan ya butuh tisu gitu ya. Oke, sekarang ini adalah buah aprikot. Aprikot ini juga tidak ada di Indonesia. Dia masuk keluarga dari prem, buah prem. Coba kita buka. Kalau di Indonesia mungkin ekstraknya yang ada ya, buah prem atau plum atau apa itu yang ekstraknya untuk kesehatan, untuk kulit dan lain sebagainya. Dan kalau prem itu dia warnanya ungu gitu kan. Nah ini warnanya kuning, agak orange. Kalau merah, kalau dia masak ya agak orange. Nah ini masuk kategori itu jenisnya. Ini ya isinya. Dan rasanya juga semua ini rasanya apa namanya kombinasi antara manis dan asam. Hanya dia memang ada rasa unik gitu, rasa khas yang saya sendiri sulit menjelaskannya. Oke, saya udah pernah makan semua. Dan yang satu ini seperti mirip aprikot yang tadi, ya. Dia mirip sekali dengan buah aprikot, tapi beda. Ini kulitnya agak apa namanya? Agak berbulu kayak seperti yang ini, kayak seperti yang apa namanya? Buah persik gitu ya. Nah, yang ini halus sekali kulitnya. Coba kita buka. Dan ini berair ya, berair. Karena udah apa namanya? Matang gitu. Dulu waktu belinya awalnya kalau yang ini saya belinya udah duluan. Nah, ini juga kayak persik. Kayaknya ini jenis persik bukan aprikot. Kalau saya lihat dari tekstur dan ininya ya.
dan kulitnya. Ini seperti persik atau jenis persik yang buahnya kecil-kecil. Kalau di Kalimantan itu ada buah asam yang kecil-kecil, buah bulat gini kecil-kecil. Nah, ini mirip nih seperti itu. Teksturnya, terus kulitnya yang agak beda. Kalau asam itu agak tebal, memang ini tipis dan kulitnya bisa dimakan. Dan asam yang kecil itu di Kalimantan juga bisa dimakan kulitnya. Oke teman-teman, inilah beberapa buah yang menurut saya unik yang ada di sini, yang tidak ada di tempat kita ya. Mungkin ada di toko-toko tertentu, di supermarket tertentu, di kota-kota tertentu ya, di kota besar terutama. Tapi umumnya ini tidak ditemukan di Indonesia. Dan khususnya persik itu jenisnya banyak sekali. Kemudian prem ini atau aprikot itu banyak sekali jenisnya, beda-beda bentuk, beda-beda ukuran, beda-beda warna gitu ya. Dan apalagi cherry ini termasuk yang kelas A, yang besar ya. Dia ada yang kecil-kecil agak murah rasanya. Ini lumayan mahal, per kilonya itu 6 euro lebih gitu ya. Yang kecil-kecil biasanya 4 euroan gitu. Oke teman-teman, sekian review dari saya tentang buah-buah unik yang ada di Italia. Dan juga tentunya ada di negara-negara lain yang memiliki 4 musim ya. Semisal kalau di Asia ya, China, Jepang, Korea gitu pasti ada. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.